masyarakatnya apa Pak? Diadakan pemilihan Secara transparan Pak ya? Jabatan merujuk ke Perwali nomor 80 tahun 2012 ya, bahwasannya jabatan RT itu 3 tahun. Nah itu hanya 1 orang yang daftar, nggak ada yang daftar. Saudara Joko sendiri. Calon tunggal. Ada beberapa pasal yang mengatakan memang jabatan, membatasi jabatan. Tapi kita juga melihat kondisi di lapangan. Toh selama ini tidak pernah terjadi terkendala-kendala seperti apa ada pungutan dari pamong. Saya juga melihat di Perwali pasal 16 itu jelas dikatakan bisa bekerja sama dengan lurah dan pihak lainnya. Sejumlah warga masyarakat di RT 13 lingkungan 1 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, protes terhadap pemilihan ketua RT yang terkesan tidak transparan. Pasalnya, warga menilai proses pemilihan ketua RT dilakukan sepihak oleh oknum panitia pemilihan, bahkan terkesan diam-diam atau ditutupi dari warga yang lain, karena tidak dilakukan di lingkungan warga dan tidak adanya kesepakatan bersama dengan warga mengenai kandidat terpilih. Selain itu, proses pemilihan pun tidak disosialisasikan sebagaimana mestinya. Tidak. Waktu penunjukan itu nggak ada sosialisasi. Waktu penunjukan itu nggak ada sosialisasi. Dia ada nomor tulis. Nah, masuklah ke dalam sampai dia ngomong lagi. Saya ini orang juga. Saya nggak ada ini Pak. Saya sini mau nanya, bukan mau jabatan kamu bukan. Kalau saya mau, saya udah dari sini di Jakarta. Ada kami ketemu sama Teklur, diterima sama Teklur. Tapi Pak Lurahnya nggak ada, katanya siang aja, siangnya kami nggak sempat. Terus kami kita tanggal itu hari Senin, kan? Kalau suratnya sudah ditanya warga, kalau minta pemilihan, ini kami itu memang bukan buat-buat ini. Apa sih Pak, itu bisa dijelaskan lebih luas nggak Pak? Iya. Pada saat datang ke sana. Itu ya RT kita sendiri yang ngancam warganya gitu. Gimana itu Pak perkataannya? Iya dia bilang awas aja kamu orang, saya persulit nanti. Katanya. Lalu? Nah, terus dia bilang juga, saya ini orang gila juga. Nggak tahu, saya juga heran kok orang gila nggak bisa jadi RT. Saya juga heran kok orang gila nggak bisa jadi RT. Merasa pemilihan ketua RT yang dilakukan tidak transparan serta kecewa dengan ucapan ketua RT yang dinilai menyakiti hati, warga akhirnya membuat surat pernyataan yang ditujukan langsung kepada Lurah Gedong Air. Dalam surat tertanggal 25 Juli 2022, sebanyak 45 warga di RT 13 lingkungan 1 menandatangani surat tersebut. Mereka mengajukan permohonan pemilihan ketua RT 13 dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Lurah Gedong Air Syahril Iskandar saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, pihaknya sudah menerima surat pernyataan dari warga RT 13 tersebut, dan sejak surat itu ia terima, dirinya telah memanggil panitia pelaksana pemilihan ketua RT yakni Kepala Lingkungan 1 dan 2. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat ya, masih bisa berkumpul. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya hormati atas kedatangan kalian semua yang bersedia berkonfirmasi terlebih dahulu terhadap kami, terutama mendatangi kami ke sini atas informasi yang didapat di lapangan.
Memang 39 RT kita memang pada prinsipnya di tahun 2022 sudah habis masa jabatannya. Jabatannya habis. Nah, jadi memang kita lakukan yang kemarin itu khusus untuk RT 13. Saya fokus di RT 13 ya. 13 lingkungan 1. Di tahun 2016 pernah dilakukan pemilihan 4 calon ya. Nah, itu dimenangkan lagi oleh yang sekarang juga masih duduk, Saudara Joko. Nah, sudah di tahun 2019 kita buka juga pendaftaran karena masa jabatan merujuk ke Perwali nomor 80 tahun 2012 ya, bahwasannya jabatan RT itu 3 tahun. Nah, itu hanya 1 orang yang daftar, nggak ada yang daftar. Saudara Joko sendiri. Calon tunggal. Nah, sudah 2 kali pengalaman kita seperti itu, ya kan? 2019 sampai 2022. Sepanjang kurang lebih 6 tahun itu tidak pernah terjadi permasalahan baik dengan masyarakat maupun komplain seperti apa. Baik dalam sistem pemilihan, apapun bentuknya itu tidak pernah terjadi komplain-komplain. Ada beberapa pasal yang mengatakan memang jabatan, membatasi jabatan. Tapi kita juga melihat kondisi di lapangan. Toh selama ini tidak pernah terjadi terkendala-kendala seperti apa ada pungutan dari pamong. Saya juga melihat di Perwali pasal 16 itu jelas dikatakan bisa bekerja sama dengan lurah dan pihak lainnya. Yang bisa kita lakukan, nah poin itu bisa kita artikan, artinya orang ini masih layak. Kalaupun misalnya ada selentingan sedikit-sedikit, ya saya anggap itu sesuatu yang biasa dalam birokrasi, ya kan? Nah, dalam kegiatan membantu program pimpinan, wali kota dan sebagainya, bantuan, alhamdulillah sampai sekarang kita terus berjalan. Sesuatu birokrasi yang wajar kalau terjadi ada sedikit komplain. Namanya birokrasi itu nggak ada birokrasi yang lurus-lurus saja, ya kan? Bukan juga berarti bengkok itu kita benarkan, tapi ini bagi saya ini birokrasi yang hidup. Nah, inilah yang kenapa kita lakukan, dan proses itu sudah kita lakukan sampai dengan pembentukan panitia. Saya sebagai lurah sudah membentuk yang namanya kepanitiaan pemilihan RT yang diketuai langsung oleh Ketua Lingkungan 1 Pak Derajat. Ini juga sebagai wakil ketua Pak Tony. Nah, kita sudah lakukan proses itu. Nah, kalau hari ini ada usulan atau segelintir orang yang mengatakan ketidakpuasan atau ketidakbenaran, kemarin sudah coba kita tanggapi dan sedang saya katakan usulan boleh-boleh saja masuk. Tidak ada satupun orang yang saya larang untuk mengusulkan, menyampaikan saran, boleh. Tapi semua usulan kan nggak semestinya harus kita penuhi. Kalau semua usulan ini kita penuhi, ya akan gimana jadinya? Tapi saya sebagai pimpinan di sini, saya terima semua usulan, saya terima semua saran. Selama itu masih dalam mereka. Sahril juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang mencari tahu terkait kebenaran surat pernyataan warga tersebut. Menurutnya hal itu perlu ia lakukan untuk memastikan apakah seluruh warga yang menandatangani pada surat pernyataan betul-betul keinginan dari warga. Pasalnya salah satu warga yang menandatangani surat pernyataan mengungkapkan, tidak mengetahui dengan isi pada surat tersebut. Selain itu menurut Sahril dari ke-45 warga yang menandatangani surat pernyataan terindikasi ada warga yang bukan berasal dari RT 13, namun dirinya juga menegaskan akan bersikap netral dan objektif jika hal ini benar dan terbukti keinginan dari warganya. Ini mengusulkan 5 orang itu saya akan pastikan dulu keabsahannya. Nggak bisa saya terima bahwa itu adalah kebenaran, bahwa itu sudah pasti orang gedung air, dan ya nanti Bang, bahwasannya itu memang orang itu tahu dan keinginannya memang tanda tangan itu untuk hal pemilihan RT kembali, atau memang ada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Nah, ini nanti kita akan coba cari ya, coba cari dulu keabsahannya. Makanya saya bilang kita semua kan boleh saya terima usulan itu, tapi kan nggak semerta-merta tanda tangan itu saya katakan bahwa ini tanda tangan benar. Pada saat dia tanda tangan ternyata dia nggak tahu isinya, atau dia kira itu hanya sekedar untuk tanda tangan, daftar hadir. Nah, ini yang butuh proses. Maka siapapun orang yang menginginkan, kan sudah pernah saya katakan, dan orang itu sudah pernah hadir di hadapan saya tidak menyebutkan namanya. Nggak bisa, kenapa? Apabila di antara 45 itu jelas ada 2-3 orang yang tidak merasa tahu dan bukan orang sini, maka secara hukum sudah saya pastikan itu
tidak benar. Sudah pasti dong. Ada unsur tidak baik itu. Nah, tapi kan saya nggak mau. Kita bukan serang menyerang saat ini. Kita cari solusi. Saya coba juga, saya pastikan dulu keabsahannya. Makanya saya bilang on proses. Ya kan, on proses. Kalau dia berjalan, mungkin ya kalau hari ini kita kesel, ya mungkin kalau dia proses besok lusa ada. Kita coba lihat. Ada di antaranya ini disinyalir Sementara menyikapi insiden adanya ucapan oknum ketua RT yang terkesan kasar kepada warga saat berada di kantor kelurahan, dirinya sudah memanggil oknum ketua RT tersebut. Saya kan baru mendengar dari sebelah pihak. Saya akan dalam waktu dekat akan saya panggil yang bersangkutan termasuk pamongnya. Kalau pamongnya secara tidak langsung memang sudah saya tegur. Kalau begitu terjadi, saya bilang nggak boleh begitu sebagai pamong. Itu yang pertama. Kedua, semua itu pasti ada sebab akibat. Saya juga nggak mau mengambil contoh. Kalau saya marah sama kawan-kawan media misalnya, karena media nggak mengat cuma sebelah pihak, pasti ada juga dong rasa manusia saya kesel kan. Saya pikir ada kesalahpahaman sedikit, ya miskomunikasi. Karena yang satu pun termasuk yang menghadap saya tanya, Bapak kenal RT itu udah sekian tahun, sudah. Selama ini dia seperti itu tidak? Tidak. Artinya kan bukan kebiasaan dia yang selama ini kan. Nah, artinya bukan tabiat, tapi mungkin karena kondisi. Mungkin kondisi kesal, ya kan, lelah. Bisa-bisa saja kita juga. Tapi memang tetap saya katakan itu salah. Nah, coba nanti Kalingnya mungkin nanti akan kita panggil Pak Kaling, ya karena saya ada ketua lingkungan, nanti Pak Kaling yang akan manggil kedua belah pihak. Warga sejatinya menginginkan adanya pergantian ketua RT yang baru, sebab menurut catatan warga, di masa kepemimpinan ketua RT mereka saat ini, selama masa jabatannya dianggap kurang bersosialisasi dengan warga. Kami cuma minta diakomodir permohonan kami untuk diadakan pemilihan. Masalah jadi ganti atau enggak itu tergantung pemilihan nanti. Kalau yang mau nyalon silakan. Kini warga berharap kepada pihak pemerintah Kelurahan Gedong Air untuk merespon permohonan warga yang disampaikan secara tersurat. Warga menginginkan pemilihan ketua RT dilakukan transparan agar terciptanya nilai demokrasi yang memberikan nilai positif terhadap kemaslahatan masyarakat. Tapi saya sebagai pimpinan di sini, saya terima semua usulan, saya terima semua. Anggrek 3, tanda tangan Bapak ini. Bapak tahu nggak sih suruh tanda tangan itu? Saya nggak paham. Nggak bisa. Tanda tangan Oh gitu. Jadi rekapan tanda tangan hanya datang untuk disuruh tanda tanganin gitu aja, nggak dikasih tahu ini terkait ini gitu. Udah, saya ceritain cuma masalah itu, kalau tanda tangan itu ada bebannya tanda tangan. Keputusan pemilihan ketua RT yang dinilai warga tidak transparan tersebut telah memicu persoalan. Saat ini warga meminta kepada pihak kelurahan untuk mengakomodir terkait apa yang menjadi keinginan warga. Terlebih persoalan ini sudah warga sampaikan sejak tanggal 25 Juli 2022 lalu. Sampai saat ini, warga masih menunggu keputusan pihak kelurahan terkait pemilihan ketua RT dan juga ucapan oknum ketua RT agar digelar secara terbuka.